Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Bindra SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di Bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana pagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Di sana ada kegiatan teman-temannya Udin ya. Pada posisi WIB atau waktu Indonesia bagian barat, kemudian pada posisi WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan pada posisi WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 WIB. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6 WITA. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Lalu Jailolo, Maluku Utara, pukul 7 WIT. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Waktu menunjukkan pukul 19 WIB, 20 WITA, dan 21 WIT. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Kemudian Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20 WITA. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pagi hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham, ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Jailolo, Maluku Utara, pukul 21 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Menurutmu, apa perbedaan waktu tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau meridian.
Acuan untuk waktu yaitu garis bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris. Sehingga ada istilah GMT atau Greenwich Mean Time. Untuk WIB, waktu Indonesia Barat adalah GMT plus 7. Untuk WITA adalah GMT plus 8. Dan untuk WIT adalah GMT plus 9. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bahwa perbedaan waktu di bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut. 1. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu. Nah, di sana ada peta Indonesia ya. Sumber gambar https kispari.files.wordpress.com. 2. Amati garis yang melintang pada globe atau petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Yang ketiga, amati pula garis pembujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pada peta atau bola dunia terdapat garis-garis yang disebut garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu bagian utara dan selatan. Garis bujur membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berimpit di garis 0 derajat di kota Greenwich, Inggris. Ayo membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah perputaran bumi. Yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah informasi perputaran bumi dan akibat perputaran bumi. 3. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Secara bergantian, sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkirakan informasi yang akan didapatkan dari bacaan. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang secara paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau garis BB dan garis bujur timur dan atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di permukaan bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ayo berlatih. Dari bacaan di atas,
Temukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut pada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang kosakata baru, kemudian definisi atau maknanya, serta kalimatnya ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Nomor 1, contohnya derajat. Itu definisinya satuan ukuran sudut, kemudian kalimatnya ekuator disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat. Yang kedua ada lintang, yaitu garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta atau globe ya. Kemudian kalimatnya garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak. Lalu yang ketiga ada bujur, garis dibuat dari arah utara ke selatan pada peta bumi atau globe. Kalimatnya garis bujur 0 derajat melewati kota Greenwich. Dan yang keempat meridian atau garis khayal yang dibuat pada peta dan bola dunia yang berpotongan di kutub utara dan kutub selatan. Kalimatnya garis meridian disebut juga dengan garis bujur. Dan yang kelima ada rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Kemudian kalimatnya rotasi bumi menyebabkan siang dan malam. Ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya informasi penting. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran atau rotasi. Yang kedua, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Yang ketiga, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Dan yang keempat, garis bujur barat dan garis bujur timur berimpit di garis 0 derajat Greenwich. Dan yang kelima, saat berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Ayo berkreasi. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kegiatan atau peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. 2. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. 3. Halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. 4. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Dan yang kelima, halaman 4 berisi kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Nah, di sana terdapat buku informasinya ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk judul, kamu bisa menggunakan gasing raksasa. Kemudian gambar sampulnya bisa seperti itu. Kemudian olehnya siapa yang kelompoknya ya, daftar anggota kelompok, misalnya Edo, Beni, dan Siti. Lalu penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Akibat rotasi bumi adalah yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua gerak semu harian matahari. Yang ketiga perbedaan waktu. Yang keempat perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Dan yang kelima pembelokan arah arus laut. Kemudian untuk halaman 3 yaitu kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Maka alat dan bahannya yang pertama itu senter, yang kedua globe atau bola. Kemudian langkah percobaan, 1 peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe atau bola. 2 arahkan senter tapi jangan dinyalakan sehingga menghadap ke globe atau bola, kemudian amati. Yang ketiga nyalakan senter, kemudian diamati. Dan yang keempat tetap nyalakan senter lalu putarlah globe secara perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam.
Untuk halaman keempat yaitu kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Di sana ada rotasi yaitu perputaran bumi pada porosnya, kemudian poros yaitu sumber berputarnya bumi. Yang ketiga semu, tak seperti asli atau padahal sama sekali bukan yang sebenarnya. Kemudian yang keempat gravitasi yaitu kekuatan gaya tarik bumi. Ayo bernyanyi, sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptakan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalkannya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Nah, di sana terdapat notasi lagu Ambilkan Bulan Bu ya dari A.T. Mahmud. Identifikasikanlah interval pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lantunkan lagu tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian di bawah supaya Bapak tahu hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku. Subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Halo Alan, seru paman. Halo paman, apa kabar? Tanya Alan. Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Kata paman kembali bertanya. Kemudian Alan menjawab, baik paman, saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya. Lalu paman menjawab, iya betul Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan. Lalu Alan menjawab, wah asik sekali, ngomong-ngomong paman sedang apa sekarang? Lalu paman menjawab, kami sedang bersiap untuk makan siang Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini, kata Alan. Lalu paman berkata, hahaha, iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan.
Lalu Alan menjawab, "Wah iya, saya lupa paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu." Lalu paman berkata, "Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu." Kemudian Alan menjawab, "Baik paman, sampai ketemu." Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Perhatikan peta di bawah ini. Nah, di sana ada peta Asia Tenggara ya. Silakan kalian perhatikan negara-negaranya. Ada Timor Leste, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Kemudian Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Negara tetangga adalah negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Ayo membaca. Cermati teks berjudul Kawasan Asia Tenggara berikut ini. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Nah, di sana ada format tentang perkiraan informasi ya dari bacaan kawasan Asia Tenggara. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk nama contohnya ada Udin, kelasnya kelas 6, lalu perkiraannya bisa negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau informasi tentang kondisi geografis negara-negara kawasan Asia Tenggara. Mungkin juga kondisi demografis negara-negara kawasan Asia Tenggara atau hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara, dan contoh lain bisa sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat LU dan 6 derajat LS. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ayo mengamati. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara. Identifikasikanlah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, di sana ada kolom tentang negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwa negaranya ada Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kamu tuliskan. Apakah kamu menemukan persamaan atau perbedaan? Nah, di sana ada kolomnya ya. Yang sebelah kiri ada kolom untuk informasi sebelum membaca, dan yang sebelah kanan adalah informasi yang sudah didapatkan setelah membaca ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk nama itu bisa diisi sama, yaitu contohnya Udin kelas 6. Kemudian untuk informasi sebelum membaca dari yang sebelumnya itu bisa. Kemudian yang sesudah membaca itu ternyata ada letak Asia Tenggara ya secara astronomis dan geografis. Lalu ada persamaan negara-negara di Asia Tenggara secara geografis.
Ada juga akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Ya. Kemudian hasil perbandingannya. Persamaannya yaitu kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Sedangkan perbedaannya adalah letak Asia Tenggara juga dibahas secara astronomis. Sedang perkiraan sebelumnya membaca adalah secara demografis atau keadaan penduduk. Perbedaan lainnya adalah akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Ayo mengamati. Ayo kita cari informasi tentang keadaan alam Singapura. Keadaan alam Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km. Merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa daratan rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dengan Singapura. Nah, di sana ada peta Singapura ya. Kemudian ada benderanya, lalu ibu kota Singapura luasnya adalah 622 km persegi. Kelompok etnis yang terdapat di Singapura ada Tionghoa, itu terbesar, kemudian Melayu dan India. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Bahasa yaitu bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Lalu agama Tao terbesar, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan majulah Singapura. Pemerintahan republik, kepala negaranya ada presiden. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Ayo berkreasi. Dari informasi yang kamu peroleh ditemukan fakta-fakta menarik tentang Singapura. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Olah kembali informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Dalam kartu informasi tersebut, sajikan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Di sana ada kolomnya ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kondisi alam Singapura yang pertama, sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah. Kemudian yang kedua, suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Yang ketiga, terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Lalu fakta menarik tentang negara Singapura yaitu 1. Merupakan negara kepulauan. 2. Negara dengan wilayah kecil namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Yang ketiga, walau negara dengan wilayahnya sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Ayo membaca. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Bacalah informasi singkat di bawah ini. Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut.
Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Sumber https://kotaterindah.wordpress.com. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah menjadi negara maju dan salah satu negara tujuan wisata dunia, kemudian menjadi negara terbersih di dunia karena warganya taat terhadap peraturan. Kemudian yang kedua, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah mungkin, jika warga Indonesia bisa mentaati peraturan sehingga menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran warga Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendidikan warga Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia membuat aturan yang ketat dan tanpa pandang bulu. 4. Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan warga negaranya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah iya. Warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Kebersihan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster, isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Nah, di sana ada contoh ya, aksi kecil untuk lingkungan rumahku. Maka alternatif poster yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.